Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Eh, Anak-anak, pagi hari ini kita bertemu kembali di dalam pembelajaran jarak jauh untuk materi Teorema Pitagoras pertemuan yang kedua. Sebelumnya, marilah kita berdoa bersama-sama menurut ajaran agama kita masing-masing, agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar serta mudah dipahami. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya pagi hari ini anak-anak semua? Bapak berharap kalian semua dalam keadaan baik dan sehat. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi matematika di semester 2 ini dengan judul Teorema Pitagoras. Pertemuan pertama sudah berlangsung 2 minggu yang lalu, kemudian juga diikuti dengan serangkaian tugas atau kuis. Pada kesempatan pagi ini Bapak mengingatkan agar kalian segera menyelesaikan tugas-tugas tersebut dengan tujuan agar kalian lebih memahami materi Pitagoras. Baiklah, seperti biasa perlu Bapak sampaikan kompetensi dasar yang ingin dicapai dalam pembelajaran ini. Yang pertama, kami berharap anak-anak bisa menjelaskan dan membuktikan teorema Pitagoras, serta mengidentifikasi triple Pitagoras. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pitagoras dan triple Pitagoras. Adapun tujuan atau indikator untuk pelajaran hari ini khususnya, anak-anak akan diajak untuk dapat menentukan jenis segitiga yang diketahui panjang ketiga sisinya. Jadi di sini anak-anak nanti akan menentukan sebuah segitiga yang telah diketahui panjang ketiga sisinya. Segitiga ini apakah termasuk segitiga siku-siku, lancip, atau tumpul. Kemudian yang kedua, anak-anak dapat memeriksa, menguji apakah 3 bilangan atau biasanya sering disebut sebagai triple itu merupakan triple Pitagoras. Nah, ini adalah 2 tujuan yang akan kita capai pada hari ini. Namun sebelumnya, alangkah baiknya kita akan mengingat kembali apa itu teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras itu berlaku pada objek segitiga siku-siku. Seperti yang kita ketahui, segitiga siku-siku, salah satu sudutnya adalah siku-siku. Contohnya seperti segitiga ABC ini. Segitiga ini mempunyai sudut siku-siku di titik sudut A. Nah, kemudian ada 2 sisi yang membentuk sudut siku-siku itu, yaitu sisi AB dan sisi AC. 2 sisi ini disebut sebagai sisi siku-siku. Sedangkan sisi BC yang berada di seberang sudut siku-siku ini dinamakan sebagai sisi miring. Sisi miring adalah sisi yang terpanjang pada segitiga siku-siku. Nah, persamaan atau rumus terkait dengan teorema Pitagoras yang berlaku pada segitiga ABC ini yang perlu diingat, bahwa jika kedua sisi siku-siku ini, AB dan AC itu kita kuadratkan, jadi AB di pangkat 2, kemudian AC di pangkat 2, kemudian dijumlahkan, itu nilainya akan sama dengan kuadrat panjang sisi miring, kuadrat BC. Nah, jadi, atau BC pangkat 2, ini BC pangkat 2, panjang sisi miring di pangkat 2, itu nilainya sama dengan panjang sisi siku-siku AB di pangkat 2, ditambah panjang sisi AC juga di pangkat 2. Ini jangan sampai salah operasi. Ini harus penjumlahan untuk mencari sisi miring. Kuis
yang sudah Bapak berikan atau Ibu berikan, itu anak-anak banyak yang mengalami kesalahan, yang semestinya jumlah itu pakai kurang. Ya, ya ini salah. Jadi perhatikan betul operasi ini. Atau mungkin segitiga yang menjadi objek itu tidak diketahui sudut-sudutnya, tetapi sisinya itu dilambangkan dengan huruf-huruf kecil seperti ini. Ini juga bisa. Maka teorema Pythagoras yang berlaku adalah P pangkat 2 ditambah R pangkat 2 sama dengan M pangkat 2. Nah, seperti ini. Ini nanti akan kita gunakan lebih lanjut. Baiklah anak-anak, selanjutnya Bapak akan menyampaikan kesepakatan, yaitu penamaan segitiga dan sisinya. Segitiga yang tampak ini adalah segitiga dengan ketiga sudutnya bernama sudut A, B, dan C. Sudut A ini menghadapi sisi BC. Nah, sisi BC ini dilambangkan dengan huruf A kecil. Huruf A kecil ini adalah simbol untuk sisi BC yang letaknya ada di seberang titik sudut A atau berada di depan A. Sedangkan B kecil ini mewakili sisi AC, yaitu sisi yang berada di seberang sudut B. Kemudian yang C kecil ini berada di seberang sudut C. Jadi kalau pakai huruf kapital, kalau huruf kapital yang dipakai itu untuk menamai sudut, sedangkan huruf kecil dipakai untuk menamai sisi. Ya. Nah, sama seperti ini juga sama. D kecil itu untuk memberi nama sisi yang berada di depan D, E kecil untuk sisi yang berada di depan E, dan terakhir F kecil itu sebagai penamaan sisi yang berada di depan sudut F. Begitu. Nah, ini kesepakatannya ya. Kemudian mengingatkan kembali kepada anak-anak pelajaran kelas 7 yang lalu, yaitu tentang jenis-jenis segitiga. Jenis-jenis segitiga digolongkan berdasarkan besar sudutnya. Tentu kalian masih ingat, yang pertama adalah segitiga siku-siku. Apa segitiga siku-siku itu? Yaitu segitiga yang ukuran salah satu sudutnya sama dengan 90 derajat. Seperti ini gambarnya. Nah, ini ya, ini tidak asing lagi karena kalian sudah mengenal ini sejak SD bahkan ya, begitu. Itu adalah segitiga siku-siku. Salah satu sudutnya berukuran 90 derajat. Yang kedua adalah segitiga tumpul. Segitiga tumpul ciri-cirinya ukuran salah satu sudutnya lebih dari 90 derajat. Sudut yang lebih dari 90 derajat itu adalah sudut tumpul. Maka segitiga yang mempunyai sudut tumpul itu dinamakan segitiga tumpul. Nah, seperti ini. Segitiga ABC, di mana C ini besarnya 108 derajat. Ini kan berarti lebih dari 90 derajat, sehingga C merupakan sudut tumpul. Maka segitiga ABC ini digolongkan sebagai segitiga tumpul. Yang ketiga adalah segitiga lancip. Segitiga lancip, ketiga sudutnya itu berukuran kurang dari 90 derajat. Atau ketiga sudutnya adalah sudut lancip. Nah, contohnya seperti ini. Ini ukuran sudut dari segitiga ABC, ini semuanya lancip, ketiga-tiganya lancip. Sudut A besarnya kurang dari 90 derajat. C kurang dari 90 derajat. B juga kurang dari 90 derajat. Ini adalah segitiga lancip. Nah, baiklah, setelah mengingat kembali ini, kita akan menentukan jenis-jenis segitiga jika diketahui ukuran atau panjang sisinya. Nah, sekarang kita melihat bagaimanakah segitiga siku-siku dipandang berdasarkan panjang sisi-sisinya.
Untuk segitiga ABC, jadi bayangkanlah ada segitiga ABC dengan panjang sisinya A, B, dan C. Diketahui C adalah ukuran terpanjang. C-nya ukuran terpanjang. Jika berlaku ketentuan atau persamaan seperti ini, A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2. Ingat, C ini adalah sisi yang terpanjang. Kesimpulannya, segitiga ABC adalah segitiga siku-siku di titik C. Bapak ulangi lagi, misalnya kalian menghadapi sebuah segitiga. Segitiga itu diketahui ukurannya A, B, C. Kemudian C ini adalah ukuran yang paling besar atau paling panjang. Jika dilakukan perhitungan, A di pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Nilainya sama dengan C pangkat 2, maka bisa disimpulkan bahwa segitiga ABC ini adalah segitiga siku-siku di titik C. Baik, untuk memperjelas gambarnya seperti ini. Jadi ini segitiga siku-siku ABC, ukuran sisinya AB ini, AB bukan yang terpanjang ya, tetapi C yang terpanjang. Nah, nanti dimasukkan di dalam rumus ini. Kalau berlaku seperti ini, berarti ini segitiga siku-siku. Seperti itu. Segitiga tumpul. Segitiga tumpul, nah ini prinsipnya sama dengan segitiga siku-siku tadi. Untuk segitiga ABC dengan panjang sisinya A, B, dan C. Kemudian C adalah ukuran yang terpanjang. Lagi-lagi kita ambil C adalah ukuran terpanjang. Jika A pangkat 2 ditambah B pangkat 2, nilainya kurang dari C pangkat 2, maka segitiga ABC adalah segitiga tumpul di titik C. Baik, Bapak ulangi lagi. Jika ada sebuah segitiga, meskipun tidak kita gambar, kemudian kita tahu ukuran ketiga sisinya itu ABC. Nah, kemudian pilihlah mana yang terpanjang. Oh, yang terpanjang itu C. Nah, kemudian kalian lakukan perhitungan. A pangkat 2 ini ditambah B pangkat 2. Ini dihitung. Kemudian C pangkat 2 ini juga dihitung. Sisi terpanjang ini dihitung tapi sendirian, C pangkat 2. Jika diperoleh nilai A pangkat 2 ditambah B pangkat 2, nilainya lebih kecil atau kurang dari C pangkat 2, maka segitiga ABC adalah segitiga tumpul di titik C. Jadi kalau segitiga siku-siku tadi, relasinya ini bukan kurang dari, tapi sama dengan. Tapi kalau ini kurang dari, ini adalah segitiga tumpul. Jadi yang berbeda dari segitiga siku-siku, segitiga tumpul ini pada tanda relasi ini. Kalau segitiga siku-siku ini sama dengan, kalau segitiga tumpul ini kurang dari. Nah, sekarang kita ke nomor 3, segitiga lancip. Bagaimanakah dengan segitiga lancip? Nah, kira-kira nanti tanda relasinya ini seperti apa? Untuk segitiga lancip, jika diketahui segitiga ABC, panjang sisinya A, B, dan C. Kemudian C juga ditentukan sebagai ukuran terpanjang. Jika berlaku A pangkat 2 ditambah B pangkat 2, nilainya lebih dari C pangkat 2, maka kesimpulannya segitiga ABC adalah segitiga lancip. Nah, misalnya gambarnya seperti ini. Ini A, B, dan ini C. C adalah sisi yang terpanjang. Dilakukan perhitungan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Dan C pangkat 2 juga dihitung. Jika nilainya diperoleh A pangkat 2 tambah B pangkat 2, nilainya lebih dari C pangkat 2, maka segitiga ini adalah segitiga lancip. Jadi yang membedakan antara segitiga siku-siku, tumpul, lancip itu pada tanda relasi ini. Baik, untuk memahaminya, Bapak akan sajikan sebuah contoh. Contoh satu ini tidak disertai gambar, tetapi
yang diketahui pada segitiga ini adalah ukuran sisi-sisinya yang berukuran 10 cm, 26 cm, dan 24 cm. Kemudian kita diminta untuk menentukan, menguji apakah segitiga ini merupakan segitiga siku-siku. Nah, maka kita lakukan perhitungan untuk menentukan prinsip manakah yang akan dipenuhi oleh ketiga ukuran ini. Nah, sebelumnya perhatikan, di sini ada 3 ukuran, di mana ukuran yang terpanjang adalah 26. Kemudian 2 ukuran yang lebih kecil adalah 10 dan 24 cm. Kalau kita andaikan bahwa sisi terpanjang itu dengan huruf C, jadi C-nya ini 26, maka 2 sisi yang lebih pendek itu dengan A dan B. Misalnya A-nya 10 cm, B-nya 24 cm. Sedangkan C sebagai sisi terpanjang 26 cm. Kita lakukan perhitungan. Untuk 2 sisi yang lebih pendek, yaitu A dan B, ini, 2 sisi yang lebih pendek, ini, yaitu A dan B, itu dilakukan perhitungan. A pangkat 2 ditambah B pangkat 2, sama dengan 10 pangkat 2 ditambah 24 pangkat 2. Sama dengan 100, 100 ini adalah 10 pangkat 2, ditambah 576, 576 ini adalah 24 pangkat 2, nilainya 676. Jadi jumlah kuadrat 2 sisi yang pendek ini nilainya 676. Anak-anak tidak boleh keliru di dalam menentukan sisi yang terpanjang ini. Nah, perhitungan pertama ini hanya melibatkan 2 sisi yang pendek, 10 dan 24. Sekarang, berikutnya adalah kuadrat sisi terpanjangnya, C pangkat 2 ini. Jadi yang terpanjang ini dihitung sendirian, tidak bersama A, tidak bersama B. C pangkat 2 sama dengan 26 pangkat 2 atau 676. Oh, dibandingkan, ternyata sama. Karena A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2, yaitu sama-sama nilainya 676, maka kesimpulannya segitiga tersebut merupakan segitiga siku-siku. Berarti benar, ini merupakan segitiga siku-siku. Baik, kalau dirasa anak-anak mengalami kesulitan atau ada yang tidak jelas dari penyampaian Bapak, silakan tulis ya pertanyaan, kemudian ditulis di kolom chatting. Kita masuk ke contoh yang kedua. Ini. Sebuah segitiga mempunyai sisi-sisi berukuran 17 cm, 25 cm, dan 38 cm. Apakah segitiga tersebut merupakan segitiga siku-siku? Baik, anak-anak saya berikan kesempatan kepada kalian untuk mencoba, ya, mencoba. Oke, silakan dicoba dulu. Bapak beri waktu ya kurang lebih 3 menit atau 2 menit ya untuk mengerjakan ini. Silakan. Perhatikan ketiga ukuran ini, gitu. Kemudian kuncinya adalah menentukan mana sisi yang terpanjang, mana 2 sisi yang terpendek, atau 2 sisi yang lebih pendek. Nah, itu jangan keliru. Nah, nanti kalau keliru di dalam menentukan sisi yang terpanjang, sisi yang lebih pendek, akan salah di dalam perhitungan. Baik, silakan. Nanti ditentukan dari hasil perhitungan ini, segitiga yang mempunyai ukuran 17 cm, 25 cm, dan 38 cm ini, apakah memang segitiga siku-siku? Atau kalau bukan, itu merupakan segitiga lancip atau segitiga tumpul. Nah, seperti itu. Ya, silakan.
Ya, baiklah. Berikut adalah pembahasan dari contoh yang kedua ini. Jika sisi yang terpanjang itu kita simbolkan dengan C kecil, maka dua sisi yang lain yaitu 1725 ini kita simbolkan dengan A dan B. Kemudian kita lakukan perhitungan pertama untuk A dan B, yaitu dua sisi yang lebih pendek ini. A pangkat 2 ditambah B pangkat 2, nilainya adalah 17 pangkat 2 ditambah 25 pangkat 2. 289 ditambah 625, nilainya 914. Kemudian sisi yang terpanjang dikuadratkan, dipangkat 2 kan, akan diperoleh 38 pangkat 2 sama dengan 1444. Ah, ternyata tidak sama kan? Nah, tidak sama. Bahwa nilai A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 tidak sama dengan C pangkat 2. Karena tidak sama, maka segitiga yang dimaksud bukanlah segitiga siku-siku. Saya ulang lagi, bukan segitiga siku-siku, karena tidak memenuhi persamaan terkait dengan teorema Pythagoras ini. Kalau ini seandainya sama, segitiga siku-siku. Kalau tidak sama, berarti bukan segitiga siku-siku. Lantas jenisnya apa? Nah, kita lihat bahwa nilai dari A pangkat 2 ditambah B pangkat 2, yaitu 914, ini nilainya lebih kecil atau kurang dari nilai C pangkat 2, 1444. Nilai ini masih lebih, ya, lebih besar daripada 914. Ditulis seperti ini. Apa kesimpulannya kalau memenuhi kriteria ini? Maka segitiga ini termasuk segitiga tumpul. Jadi, segitiga yang berukuran 17 cm, 25 cm, dan 38 cm merupakan segitiga tumpul. Jadi, anak-anak, dengan prinsip ini, kita tidak perlu menggambar. Tidak perlu menggambar untuk mengetahui jenis segitiga ini. Tetapi cukup dengan melakukan perhitungan. Nah, baik, ini contoh yang ketiga. Baik, silakan anak-anak ya gunakan alat tulis dan kertas untuk menentukan jenis segitiga yang mempunyai ukuran 13 cm, 9 cm, dan 11 cm. Kira-kira ini segitiga lancip kah, tumpul, atau siku-siku? Nah, silakan Bapak beri waktu. Ingat, kalian harus benar di dalam menentukan sisi yang terpanjang, kemudian dua sisi yang lebih pendek. Ya, baiklah. Kita lihat pembahasan dari soal ini, dari contoh ini. Jika sisi yang terpanjang kita misalkan C, berarti nilai C itu adalah 13 cm. Otomatis dua ukuran yang lain yang lebih pendek ini dapat kita simbolkan dengan A atau B. Ya, misalnya di sini A sama dengan 9 cm, B sama dengan 11 cm. Untuk nilai ini boleh saja ditukar ya. Misalnya A-nya 11 cm, B-nya 9 cm. Tidak apa-apa ini tertukar, tidak apa-apa. Ya, untuk dua sisi yang pendek ini. Tetapi tidak boleh dengan C yang terpanjang ini. Kemudian kita lakukan perhitungan untuk jumlah kuadrat sisi yang pendek. Yaitu A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Nilainya sama dengan 9 pangkat 2 ditambah 11 pangkat 2. Sama dengan 81 ditambah 121. Dan terakhir nilainya adalah 202. Sedangkan kuadrat dari sisi terpanjang atau C pangkat 2 adalah 13 pangkat 2 sama dengan 169. Jika kita lihat dari dua
nilai ini, hasil perhitungan ini menunjukkan bahwa nilai dari A pangkat 2 tambah B pangkat 2 dan C pangkat 2 ini tidak sama. Artinya apa? Maka segitiga ini bukan segitiga siku-siku. Ya, bukan segitiga siku-siku. Nah, dikarenakan nilai dari A pangkat 2 tambah B pangkat 2 ini lebih besar dari C pangkat 2, ya, 202 itu kan lebih daripada 169. Nah, karena memenuhi prinsip ini, maka segitiga yang berukuran 13 cm, 9 cm, dan 11 cm adalah segitiga lancip. Nah, gitu anak-anak. Bagaimanakah cara kita untuk menentukan jenis segitiga jika diketahui ukuran ketiga sisinya? Nah, nanti anak-anak bisa membaca ulang PowerPoint ini yang telah Bapak sampaikan di ruang belajar. Ya. Berikutnya adalah triple Pythagoras. Apa itu triple Pythagoras? Dalam bahasa Indonesia, istilah triple Pythagoras itu seringkali diterjemahkan sebagai tigaan Pythagoras. Tigaan Pythagoras. Tigaan Pythagoras itu adalah tiga bilangan, ya, tiga bilangan yang memenuhi persamaan pada teorema Pythagoras. Dengan demikian, tiga bilangan ini itu dapat membentuk segitiga siku-siku. Nah, gitu ya. Jadi tidak semua tiga bilangan sembarang akan disebut triple Pythagoras. Ada syarat, ketentuan, tiga bilangan seperti apakah yang bisa disebut sebagai triple Pythagoras. Yaitu tiga bilangan yang jika digunakan untuk menggambar segitiga, itu akan terbentuk segitiga siku-siku. Atau dengan kata lain, memenuhi persamaan teorema Pythagoras. Nah, contohnya seperti ini. Sebuah segitiga, ini mengingatkan ya, ini pertemuan pertama dulu. Atau yang tadi, sebuah segitiga mempunyai sisi berukuran 10 cm, 26 cm, dan 24 cm. Pertanyaannya, apakah segitiga ini merupakan segitiga siku-siku? Tadi ketika kita mengujinya, di contoh 1, memang dengan ketiga ukuran ini, itu terbentuk segitiga siku-siku. Karena terbentuk segitiga siku-siku itulah, maka bilangan 10, 26, dan 24 ini disebut sebagai triple Pythagoras. Nah, begitu. Baik, Bapak ulang lagi. Tiga bilangan 10, 26, dan 24. Ini adalah ukuran yang dapat digunakan untuk menggambar segitiga siku-siku. Kalau di dalam perhitungan memenuhi persamaan seperti ini. A pangkat 2 tambah B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2. Ini menunjukkan bahwa ketika ukuran membentuk segitiga siku-siku. Oleh karena itu, maka tiga bilangan ini, yaitu 10, 24, dan 26, atau 10, 26, 24, dibalik-balik tidak apa-apa, itu disebut sebagai triple Pythagoras. Nah, jadi untuk menguji apakah tiga bilangan yang kita ketahui itu merupakan triple Pythagoras, caranya gunakanlah prinsip pada segitiga siku-siku ini. Jadi kesimpulannya, tiga bilangan asli yang memenuhi persamaan pada teorema Pythagoras disebut triple Pythagoras. Baik, kita akan uji ini. Apakah tiga bilangan, yaitu 12, 16, dan 20 merupakan triple Pythagoras? Ini mudah sekali untuk mendapatkan jawabannya. Nah, gunakanlah prinsip seperti waktu anak-anak menguji atau menentukan jenis segitiga. Ya. Letakkan 12 ini dengan simbol A, 16 dengan simbol B, dan yang terpanjang itu dengan C. Kemudian lakukan perhitungan untuk kuadrat dari dua sisi A, B dengan operasi penjumlahan
diperoleh nilai 400. Begitu pula sisi yang terpanjang dikuadratkan, C pangkat 2, nilainya juga 400. Nah, ini dikarenakan sama, ya, karena sama berarti memenuhi persamaan ini. Karena memenuhi persamaan ini, artinya apa? 3 ukuran ini dapat digunakan untuk membentuk segitiga siku-siku, dapat digunakan untuk menggambar segitiga siku-siku, maka 3 bilangan ini disebut sebagai triple Pythagoras. Nah, mudah bukan ya? Nah, mudah sekali ternyata. Jadi yang telah kita pelajari tadi adalah menentukan jenis segitiga, kemudian yang kedua ini adalah menguji, memeriksa apakah 3 bilangan dapat disebut sebagai triple Pythagoras. Baik, contoh berikutnya. Mungkin anak-anak bisa mencobanya jika Bapak berikan 3 bilangan ini. Apakah ini merupakan triple Pythagoras? Ya, dicoba sebentar agar kalian mempunyai pengalaman untuk menentukan, untuk memeriksa 3 bilangan ini sebagai triple Pythagoras atau bukan. Bapak ingatkan, jangan sampai tertukar di dalam menentukan 2 sisi yang terpendek dengan sebuah sisi yang terpanjang. Nah, baik, coba kita cocokkan bersama-sama pekerjaan kalian dengan pembahasan yang telah Bapak buat ini. Seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya, ketika ukuran ini kita beri simbol dengan huruf kecil A, B, C, di mana untuk C adalah ukuran yang paling panjang. Jadi C-nya 14. Sedangkan 2 sisi yang lain yang lebih pendek dengan A dan B. Lakukan perhitungan untuk 2 sisi yang lebih pendek ini, yaitu A pangkat 2 ditambah B pangkat 2, sama dengan 10 pangkat 2 ditambah 12 pangkat 2, sama dengan 100 ditambah 144, sama dengan 244. Sedangkan kuadrat sisi terpanjang atau C pangkat 2 adalah 14 pangkat 2, sama dengan 196. Nah, sekarang dibandingkan, sama tidak ini? Sama tidak kedua hasil perhitungan ini? Dengan membandingkan, kita mengetahui bahwa 244 dan 196 ini nilainya tidak sama. Maka ketiga bilangan ini tidak memenuhi persamaan teorema Pythagoras. Dengan demikian, 3 bilangan 10, 12, dan 14 bukan triple Pythagoras. Nah, pengetahuan hari ini itu akan Bapak berikan nanti dalam latihan di ruang kelas masing-masing. Ya, Bapak akan berikan kuis yang kedua. Baik anak-anak, demikian penyampaian materi tentang teorema Pythagoras pada pagi hari ini. Bapak ingatkan agar kalian menjaga kesehatan. Kemudian yang tidak bosan-bosannya Bapak ingatkan, jangan menumpuk dan menunda pekerjaan atau tugas dari Bapak Ibu Guru. Selesaikanlah tugas itu secepat mungkin. Dengan menunda pekerjaan berarti menumpuk pekerjaan dan itu terasa semakin berat. Baik anak-anak, tolong dibaca kembali materi hari ini dan nanti insya Allah dalam waktu yang lebih secepatnya Bapak akan berikan kuis atau latihan untuk materi yang telah Bapak sampaikan pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian anak-anak. Bapak akhiri, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.